Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi dengan channel Ashifa Sosial Budaya. Kali ini saya akan mencoba bedah jurnal saya ya, terkait dengan strategi aktor dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kali ini tepatnya di Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat. Ini saya tulis tahun berapa ya? 2020, 2019 nah. 2019-2020. Dan ini bisa sebetulnya dimanfaatkan untuk bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin menulis skripsi, nulis jurnal, ataupun nulis tesis ya. Ini sebetulnya salah satu tulisan saya dari bagian tesis saya ya. Dan tepatnya karena saya penelitian di Pelabuhan Ratu. Dan perlu kita ketahui bahwa Sukabumi ini memiliki sumber daya laut yang cukup luar biasa, dan di sana banyak nelayannya. Walaupun sebetulnya pengelolaan sumber daya lautnya ada peran serta pihak pemerintah. Jadi bagaimana ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, terus ini saya sebetulnya lebih menggunakan Karl Marx ya, tentang konflik sosial. Jadi dalam sosiologi itu ada beberapa mazhab, kalau dosen saya bilang itu mazhab. Ada Karl Marx, lebih konflik sosial, ada misalnya Weber, tindakan rasionalitasnya, juga ada misalnya siapa itu, Weber, Karl Marx, Agus Comte, ada tentang perubahan sosial Agus Comte, juga ada Emil Durkheim tentang pembagian kerja lah, dia lebih kepada struktural fungsional. Oke, kita lanjut. Nah, ini penelitian ini sebetulnya bertujuan adalah bagaimana sebetulnya aktor-aktor itu mengakses sumber daya laut. Nah, strategi ini dimaknai sebagai suatu kekuasaan. Kekuasaan ini bagaimana kemampuan dari aktor itu mengakses sumber daya laut. Nah, aktornya ini ada 3 ya sebetulnya. Aktor yang saya khususkan atau setara lah. Walaupun di sini ada aktor PLTU, ada aktor pemerintah, dan ini saya bahas khusus di jurnal terkait dengan analisis aktor. Nah, tetapi sebetulnya yang saya fokuskan ini ketiga aktor yang lebih setara lah gitu ya, lebih setara gitu secara ini. Ada misalnya nelayan lokal. Nelayan lokal itu siapa? Nelayan lokal itu ya nelayan asli yang memang sudah lama di Pelabuhan Ratu, tinggal di situ dan orang situ, dan kebanyakan etnis Sunda atau suku Sunda. Yang kedua adalah nelayan pendatang. Nelayan pendatang ini etnis Bugis ya. Dia adalah masyarakat Bugis, dan dia sudah lama dan sudah banyak yang menetap, dan sebetulnya kalau saya wawancara itu ada juga yang tidak menetap di situ. Jadi misalnya dia datang itu hanya pada musim-musim penangkapan ikan. Setahun misalnya dia bisa tinggal di Pelabuhan Ratu 6 sampai 8 bulan. Sisanya dia pulang ke Sulawesi misalnya ke tempatnya. Ada yang seperti itu, tengkulak-tengkulak seperti itu ya. Atau bos-bosnya seperti itu. Terus yang ketiga nelayan dari luar. Nah, nelayan dari luar itu ya daerah Banten ya. Kebanyakan daerah Banten mereka yang hanya datang ke situ menangkap ikan, bisa jual di situ. Setelah itu selesai pulang seperti itu. Itu tiga aktor pentingnya. Terus strategi apa sih sebetulnya yang dimiliki oleh aktor-aktor itu? Nah, saya ini menggunakan teori Ribot dan Peluso. Nah, ada namanya bundle of power atau kumpulan kekuasaan. Kumpulan strategi itu dalam mengakses ataupun memanfaatkan sumber daya laut. Nah, ada kumpulan-kumpulannya. Pertama misalnya yang berbasiskan relasional ini atau struktur, yaitu teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial. Jadi semakin banyak kumpulan
bundle of power-nya atau kumpulan kekuasaannya, maka dia akan semakin memiliki peluang besar dalam memanfaatkan bahkan menguasai sumber daya laut itu. Misalnya aktor nelayan Bugis, dia punya teknologi, iya alat tangkap yang bagus, dalam juga misalnya dia menjangkau area-area yang jauh, jaraknya jauh, membutuhkan waktu lama, di situ menggunakan teknologi yang lebih bagus. Terus modalnya ada, modal finansialnya ada, modal ekonominya ada, terus jaringannya ke pasarnya punya, misalnya pengetahuan misalnya dalam memprediksi cuaca, memprediksi ini musim ikan ini lagi kemana, misalnya, atau misalnya pengetahuan dalam membuat alat tangkap. Kalau di pelabuhan Bugis itu terkenal mereka itu dengan alat tangkap bagan, dan memang di sana banyak alat tangkap bagan, walaupun alat tangkap bagannya sudah banyak mengalami modifikasi oleh masyarakat setempat. Dan juga ada tangkap payang. Otoritas itu bagaimana kekuasaan. Nah, dari ketiga aktor itu bagaimana sebetulnya tiga aktor ini mempengaruhi aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan melalui pemerintah. Nah, melalui pihak pemerintah, baik pemerintah pengelola secara langsung di situ, pelabuhannya Pelabuhan Ratu, ataupun misalnya pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat. Bagaimana jaringan-jaringan itu sehingga memberikan suatu kebijakan. Misalnya kebijakan itu kayak alat tangkap perempuan. Alat tangkap perempuan itu siapa saja yang boleh diperbolehkan menangkap alat tangkap perempuan, karena ini kan banyak konflik nih, alat tangkap perempuan dengan alat tangkap payang dengan lain-lain kecil yang mereka beranggapan bahwa alat tangkap perempuan ini mencegah ikan-ikan untuk lewat gitu. Atau bisa saja mereka bisa menghabiskan ikan di situ atau rusak dan lain-lain. Nah, itu bisa saja seperti itu. Dan juga ada identitas sosial. Nah, identitas sosial ini identitas yang dimainkan, baik itu identitas yang berbentuk etnis, suku, ataupun identitas sebagai nelayan. Karena misalnya orang luar datang ke situ bisa saja identitas nelayan yang dia pakai. Kita sama-sama nelayan datang ke situ. Oke, lain kita cari ikan, kerjasama, udah selesai. Atau relasi sosial ini patron klien. Dan ini patron klien ini misalnya bagaimana hubungannya antara misalnya tengkulak, bos misalnya, dengan antara misalnya pimpinan nelayan di dalam kapal ya, itu terus dengan bagaimana anak buah kapal. Nah, itu juga saling memiliki hubungan-hubungan sosial. Dan itu ada hubungan sosialnya yang saya temukan itu misalnya kenapa misalnya koperasi tidak begitu laku di masyarakat pesisir yang tempat yang saya teliti, karena memang ikatan-ikatan sosial itu dibangun, relasi sosial itu dibangun antara bos dengan anak buah, misalnya antara patron dan klien, antara misalnya kalau dulu itu proletar dan borjus dan proletar, misalnya kalau dalam bahasanya Karl Marx gitu. Nah, ini misalnya kan kalau waktu saya ke sana pun banyak yang misalnya anak buahnya bawa pete, misalnya bawa mangga, bawa apa hubungan sosial itu bisa terjadi. Karena kalau mereka butuh uang itu memang ya ke bos itu mintanya, ke patron itu. Dia minjem apa ke tengkulak itu minjem uang apa sebelum berangkat dia minjem uang dulu kan buat anak istrinya. Itu hubungan-hubungan sosial itu kalau sakit dia saling jenguk. Itu kan hubungan-hubungan sosial yang memang ya tidak ditemukan di dalam sistem koperasi misalnya. Seperti itu. Kita tahu bahwa Indonesia ini pendahuluannya sebagai pendahuluan banyak sumber daya alamnya. Saya baca di salah satu jurnal bahwa, dan itu saya sebutkan juga di tesis saya ya, bahwa adanya sumber daya itu bisa memberikan peluang. Ada banyak atau sedikitnya sumber daya itu juga sebetulnya bisa memberikan peluang terjadinya konflik sosial. Ini kan terjadinya konflik, perebutan sumber daya. Dan perlu kita ketahui bahwa sumber daya laut itu, saya analogikan, kalau kita misalnya punya 10 ikan di kolam, ketika saya sudah mengambil ikannya satu, berarti kesempatan misalnya anak saya mengambil ikan itu hanya ada 9 kesempatan.
tidak ada 10 kesempatan lagi. Itulah uniknya di sumber daya laut. Dan mereka penuh dengan tantangan yang luar biasa ya, karena menangkap ikan itu wah luar biasa pokoknya kalau saya lihat, karena belum tentu juga berani ya ke tengah laut itu nangkap ikan. Terus misalnya kebetulan dulu ya orang tua saya juga pernah menangkap ikan, misalnya terus badai, angin, cuaca, tapi mereka udah luar biasa sih secara pengetahuan, secara knowledge, udah bisa memprediksi ini bulan angin atau tidak, bulan barat atau bukan, ini tempatnya ikan di mana, nangkap ikannya kapan, seperti itu. Kalau bulan angin barat, kapan mereka harus menangkap ikan, itu luar biasa ya secara pengetahuannya. Ya itu pengetahuannya, beda dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sudah saya sebut sebelumnya. Metodologinya di sini menggunakan kualitatif, pendekatan kualitatif. Ini sejarahnya, sejarah sumber daya Pelabuhan Ratu. Sebetulnya ini bisa di-download ya di jurnal saya kalau terkait dengan sejarah, terus alur pemanfaatannya ya. Untuk ini saya menggunakan pendekatan Ribot dan Peluso. Teori aksesnya Ribot dan Peluso, ini potensinya ya untuk transportasi laut, bisa untuk PLTU udah digunakan, wisata bahari, banyak sekali yang wisata-wisata di sana lah. Ini nelayan lokal, nelayan pendatang, nelayan dari luar, hubungan-hubungannya dalam memperebutkan sumber daya laut. Dan terkait dengan wisata ya, wisata ini ya tentunya memberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk dikelola dengan baik. Apalagi ada geopark ya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu, bagi yang belum datang bisa datang. Oke. Industri perikanan juga banyak di sana. Nelayan-nelayan besar yang mereka misalnya berbulan-bulan ya di tengah lautnya biasanya. Nah ini juragan, pemilik kapal, ada pemilik modal. Jadi kadang beda-beda ya. Ada pemilik kapal, ada pemilik modal. Kadang itu terpisah juga, bisa satu kesatuan juga bisa. Dan itu ya terkadang mereka dibelinya semaunya saja. Ya dalam arti tapi ada kesepakatan gitu sebelum. Nah, kekuasaan aktor dalam akses sumber daya laut. Nah, kalau nelayan lokal kita lihat di ini aja lah. Nah, manfaat strategi akses legalnya nih. Nah, ini kan minta izin misalnya nelayan lokal itu dari, karena memang dia lebih mempertahankan akses. Kalau misalnya nelayan itu mengontrol akses. Nanti ada, kalau misalnya nelayan pendatang Jawa mempertahankan akses. Kalau misalnya pengelola PLTU itu dia mengatur akses dia, karena dulunya itu di situ tempat tangkap ikan sidat sebetulnya ya, di daerahnya PLTU itu. Tapi kan dia dikeruk, diambil pasirnya, jadi setidaknya area atau wilayah untuk menangkap ikan itu berkurang bagi para nelayan itu. Kita lihat strategi, ini strateginya. Strategi bundle of power atau kumpulan kekuasaannya. Nah, di sini ada identitas sosial, misalnya etnis Sunda, misalnya agama, di situ dipakai lah untuk dalam mengakses sumber dayanya itu. Kan misalnya kalau pengelolanya hubungan ke otoritas misalnya, dia misalnya membangun relasi dengan orang-orang pengelola di situ untuk diizinkan menangkap ikan. Kayak benur juga di sana luar biasa ya, walaupun benur di sana dilarang di apa, tapi masih ada juga yang menangkap yang saya temukan di lapangan. Dan ini memang sebegitu tuh diawasin ya, segitu tuh diawasin dengan ketat. Tapi walaupun mereka dapat sedikit, waktu saya wawancara dapat sedikit di benur yang dilarang itu, tapi mereka ya dapat lah. Terus misalnya nelayan Bugis itu ya teknologi, ya modal, ya jaringan ke pasarnya, ya otoritasnya, dia punya jaringan otoritas, ya identitas tadi dimainkan sebagai saya nelayan gitu. Terus pengetahuan dalam membuat alat tangkapnya, wah ini komplit banget. Jadi dia yang banyak memiliki bundle of power itu, maka dia akan menjadi mengontrol akses. Nelayan di Jawa itu teknologi, modal, identitas. Nah ini sebetulnya cukup sampai di sini sebetulnya intinya ya. Jadi kesimpulannya, siapa dia yang memiliki banyak bundle of power itu, kumpulan kekuasaan itu, maka dia akan mengontrol akses. Ketika dia sudah mengontrol akses,
maka yang lainnya nanti akan mengikuti. Tapi yang lain nelayan lokal itu ya tadi mempertahankan akses itu. Jadi dia tetap mempertahankan misalnya yang jarak yang tidak jauh, yang cukup hanya sehari 2 hari 2 malam gitu misalnya. Sedangkan misalnya nelayan Bugis ini kan bisa sebulan, bisa lebih di tengah laut dalam memanfaatkan rumpun misalnya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saya bisa mengkaji, membedah lagi jurnal yang lebih lanjut ini sebagai bahan belajar buat saya dan agar tidak hilang apa yang sudah saya pelajari gitu sih intinya. Dan ini bisa lebih bermanfaat atau bisa berdiskusi terkait dengan teori-teori sosiologi ya dan mudah-mudahan saya bisa membedah berbagai jurnal yang ada nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.